Bab 2091. Energi kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Ye Yunfei bertabrakan dengan energi kekuatan jiwa dari 6 Master Setengah Kaisar, langsung mengguncang ruang hingga runtuh, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Energi jiwa yang tak berujung menyapu ke segala arah, langsung membunuh banyak makhluk yang tidak punya waktu untuk menghindarinya. Pertarungan di level setengah kaisar terlalu menakutkan, selama makhluk biasa sedikit terpengaruh, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Terlalu menakutkan, larilah. Makhluk-makhluk di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka lari dengan putus asa. Miao Ziqiong dan Xiao Fei tidak merasakan apa-apa karena perlindungan Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, energi jiwa anak ini begitu kuat sehingga dia bisa bertarung melawan serangan gabungan dari kita berenam? Seorang Master Setengah Kaisar dari klan Jiao berseru kaget. 5 Master Setengah Kaisar lainnya tidak bisa mempercayainya. Seorang Kaisar Setengah Junior benar-benar memiliki energi jiwa yang begitu kuat. Aku berkata, jika kamu berani melakukan sesuatu, aku akan segera membunuh cucumu, tetapi kamu tetap melakukannya. Maaf, cucumu harus mati. Petik 2. Dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei pertama-tama mengirim ibunya dan Xiao Fei memasuki menara hantu. Dia mengangkat Miao Haoyu dan berkata sambil mencibir. Bajingan kecil, beraninya kamu. Sang pangeran meraung dengan marah. Tentu saja aku berani. Ye Yunfei mencibir. Kakek, cepat selamatkan aku. Nak, segera lepaskan aku. Kalau tidak, Miao Haoyu merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari Ye Yunfei, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak. Engah, sebelum Miao Haoyu selesai berbicara, Ye Yunfei mengguncang telapak tangannya, dan energi spiritual yang menakutkan menghancurkan Miao Haoyu menjadi awan kabut darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Nak, kamu pantas mati karena membunuh cucuku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Melihat cucunya meninggal secara tragis di depan matanya sendiri, pangeran besar tidak bisa membantu tetapi matanya robek, dan dia meraung keras. Hei, apa ini? Ini baru permulaan. Penganiayaan yang kamu lakukan pada keluarga kami selama bertahun-tahun, akun ini masih harus diselesaikan. Bahkan jika kamu melepaskanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi ya. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. Binatang kecil, mati. Pangeran Agung tampak gila, dan membunuh Ye Yunfei. Dia meninju, dan Suzaku merah menyala imajiner bergegas keluar dari belakang, terbakar dengan api yang mengepul, membuat teriakan bernada tinggi, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gemuruh. Tinju Pangeran Agung terus membesar, diiringi Suzaku merah menyala, mengguncang seluruh dunia. Ye Yunfei mengatupkan kedua telapak tangannya, lalu mendorong ke depan. Titik cahaya keemasan muncul dan bergegas ke depan. Booming. Saat berikutnya, titik cahaya keemasan ini meledak dalam ledakan dahsyat, yang langsung menghancurkan ruang di tempat ini, dan lubang hitam gelap muncul di ruang angkasa. Tinju Pangeran Agung diblokir oleh ledakan mengerikan ini, dan dia terpaksa mundur jauh. Yanyang meledak. Teknik kekaisaran lainnya, efeknya tidak ideal. Ye Yunfei sedikit tidak puas, mengerutkan kening dan berkata, sebelum datang ke alam Suzaku, Ye Yunfei berlatih 3 jenis seni kekaisaran, yaitu tombak hukum, ledakan Yanyang, dan Wujie Kuan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengerti bahwa tubuh Pangeran Agung ini pasti sangat kuat. Karena salah satu klonnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Anda tahu, meskipun Ye Yunfei hanya kaisar setengah junior dalam hal ranah, kekuatan tempur komprehensifnya sudah setara dengan kaisar setengah senior. Nak, pergilah ke neraka. Penyihir tua itu tiba-tiba muncul di belakang Ye Yunfei, mengatupkan kedua telapak tangannya, dan cangkang kura-kura besar keluar dari tubuhnya, memancarkan tekanan energi yang agung, berputar cepat, memperbesar dan memperkecil, dan menuju ke arah Ye Yunfei menekannya. Kapan Ye Yunfei meninju, tinju besar keluar, berteleportasi, dan bertabrakan dengan cangkang kura-kura, membuat suara keras. Potongan kulit kura-kura ini langsung diterbangkan. Tinju neraka. Faktanya, kekuatan Wujian Kuan yang paling kuat digunakan untuk serangan diam-diam. Dengan satu pukulan, ia dapat langsung melintasi banyak ruang dan mengenai target yang jauh tanpa ada yang menyadarinya. Semuanya, hati-hati, ranah anak ini rendah, tapi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Penyihir tua itu berteriak. Boom! 4 naga banjir datang melintasi langit, semuanya melepaskan paksaan energi yang sangat menakutkan, menghancurkan Ye Yunfei dengan sekuat tenaga.
Setiap naga memiliki panjang 1000 meter, dan tubuhnya setebal gunung, memberi orang rasa penindasan yang luar biasa. Boom! Dengan pemikiran Ye Yunfei, roda bundar besar muncul dari belakang, dan 9 binatang dewa bekerja sama di roda bundar untuk mendorong roda raksasa ke depan. Dengan keras, seekor naga banjir tidak bisa mengelak tepat waktu, dan terlempar terbalik di tempat. Dari 4 master setengah kaisar dari klan Jiao, 3 adalah setengah kaisar junior dan 1 adalah setengah kaisar tingkat menengah. Bagi Ye Yunfei, mereka tidak layak disebut. Bang! Kemudian, 2 kaisar setengah junior lainnya dari klan Jiao dipukul oleh roda totem 9 istana dan dibuang. Memanggil, dengan sekejap, kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dan dia datang di depan setengah kaisar junior dari klan Jiao. Ledakan, Ye Yunfei memukulnya. Saat ini, kekuatan fisik Ye Yunfei sudah sekitar 10.000 naga, dan dengan pukulan dengan seluruh kekuatannya, dia dapat dengan mudah meledakkan setengah kaisar perantara. Kekuatan fisik yang sangat menakutkan melonjak keluar, menyelimuti setengah kaisar junior dari klan Jiao, menenggelamkannya dalam sekejap. Selain kekuatan fisik yang mengerikan, ada juga ribuan guntur tebal dan kilatan petir, seperti naga tebal, yang bergegas menuju tuan setengah kaisar. Semuanya, selamatkan aku. Setengah kaisar junior merasakan kekuatan fisik mengerikan yang terkandung dalam kepalan tangan Ye Yunfei. Wajahnya berubah ketakutan, dan dia berteriak. Tapi sudah terlambat. Tinju Ye Yunfei tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi juga sangat cepat, memukulnya tepat di depannya, membuatnya tidak mungkin menghindarinya. Ledakan, setengah kaisar junior dari klan Jiao bingung, jadi dia tidak punya pilihan selain meninju dan menghadapi Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei menyapu, dan dengan satu pukulan, master setengah kaisar dari klan Jiao meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Nak, kamu benar-benar menghancurkan tubuhku. Tubuh jiwa dari master setengah kaisar muncul di kejauhan, dan berteriak. Tubuh jiwanya terbungkus awan besar kabut darah, dan dia menggeliat dengan cepat, bersiap untuk restrukturisasi daging. Vitalitas master setengah kaisar ini agak ulet. Selalu dikabarkan bahwa klan Jiao memiliki vitalitas yang sangat ulet, dan sekarang tampaknya itu benar. Ye Yunfei melirik tuan setengah kaisar dari klan Jiao, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dengan kekuatan bertarung Ye Yunfei, dia dapat dengan mudah membunuh kaisar setengah junior dalam sekejap. Kaisar setengah junior dari klan Jiao ini menderita pukulan Ye Yunfei, tetapi tubuh jiwanya tidak hancur. Dikatakan bahwa vitalitasnya sangat kuat. Saat berikutnya, memanggil, sosok jangkung dengan kabut berdarah muncul di sebelah ahli setengah kaisar, membuka mulutnya dan mengisap, dan hisapan yang kuat keluar, dengan paksa menyerap esensi darah aslinya. Klon darah. Avatar darah ini menyerap esensi darah dari banyak master setengah kaisar beberapa waktu lalu, dan kekuatan tempurnya saat ini setara dengan setengah kaisar menengah, bahkan mendekati setengah kaisar tingkat tinggi. Sekarang avatar darah menampilkan kekuatan supernatural dari pengendalian darah, master setengah kaisar ini tidak bisa menolaknya. Esensi dan darah asliku, akar dari tubuhku yang ditata ulang, kamu benar-benar merebut esensi dan darah asliku, hentikan. Master setengah kaisar dari klan Jiao berteriak ngeri. Tapi dalam waktu kurang dari 1 nafas, semua esensi dan darah aslinya diserap oleh klon darah. Hanya ada 1 tubuh jiwa yang tersisa. Nak, kamu tunggu, aku akan mengingat balas dendam hari ini. Aku akan membalas dendam darimu. Tubuh jiwa kaisar setengah junior tidak berani tinggal, berbalik dan melarikan diri. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menariknya. Tombak hukum muncul di telapak tangannya, mengarah ke tubuh jiwa kaisar setengah junior dan melemparkannya dengan keras. Tombak hukum melewati langit, secara akurat menjepit tubuh jiwa kaisar setengah junior itu, dan kemudian meledak, berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, setengah kaisar junior dari klan Jiao dikelilingi oleh 2 binatang ilahi, merobek setengah dari tubuhnya, dan menjerit melengking. Ye Yunfei mengangkat tombak hukum dan melemparkannya dengan keras, langsung menusuk kepala setengah kaisar junior ini. Membunuh ahli setengah kaisar lainnya. Karena Ye Yunfei membunuh orang begitu cepat, sang pangeran dan penyihir tua tidak punya waktu untuk menyelamatkan satu sama lain. Pada saat ini, 2 master setengah kaisar yang tersisa dari klan Jiao dikepung oleh binatang dewa lainnya, berjuang untuk mendukung mereka, dan pada saat yang sama wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan.
Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa kekuatan bertarung Ye Yunfei begitu menakutkan sebelum mereka mulai, dan dia dengan mudah membunuh 2,5 kaisar junior. Nah, kamu benar-benar membunuh tuan dari klan Jiao kami. Kamu telah menyebabkan malapetaka. Klan Jiao kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Melihat 4,5 kaisar yang dibawanya, pangeran kedua dari klan Jiao sebenarnya memiliki 2 yang jatuh, kaget dan marah, dan meraung pada Ye Yunfei. Bajingan kecil, jangan terlalu galak. Sang pangeran bergegas ke Ye Yunfei dengan marah, mengorbankan menara 9 lantai merah, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Penyihir tua itu juga bergegas pada saat yang sama, mengorbankan cangkang kura-kura lagi, dan mendesak ke arah Ye Yunfei. Keduanya adalah senjata sihir setengah kaisar. Sial, Ye Yunfei melemparkan 2 pukulan berturut-turut, dan langsung meledakkan 2 senjata sihir setengah kaisar ke udara. Belum lama ini, setelah Ye Yunfei menerobos menjadi kaisar setengah junior, dia segera menggunakan inkarnasi suku Tianjin sebagai teknik senjata untuk menyempurnakan dan menggabungkan lusinan senjata sihir setengah kaisar ke dalam tubuhnya. Sekarang tubuh Ye Yunfei menyatu dengan puluhan senjata sihir setengah kaisar. Hanya 2 senjata sihir setengah kaisar, bahkan jika mereka mengenai tubuh Ye Yunfei secara langsung, mereka tidak dapat melukai Ye Yunfei. Terlebih lagi, Ye Yunfei memiliki kekuatan fisik yang mengerikan, dia bisa terbang langsung. Kekuatan bertarung anak ini terlalu kuat. Melihat ini, Pangeran Agung dan penyihir tua itu menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi khawatir. Saat ini, hampir setengah dari makhluk di sekitar alun-alun menghilang. Karena begitu banyak master setengah kaisar yang bertarung di sini, makhluk biasa tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Untuk makhluk dengan kekuatan, rata-rata, selama mereka sedikit terpengaruh oleh pertempuran tingkat tinggi yang mengerikan ini, konsekuensinya tidak dapat ditebus, lebih baik menjauhinya. Pada saat yang sama, ada juga banyak anggota berkebangsaan Miao yang sangat ingin memasuki Gua Dewa Suzaku, dan mereka sedang tidak ingin tinggal di sini dan menonton. Hanya sejumlah kecil bawahan Pangeran Agung dan penyihir tua yang masih berjaga-jaga. Oke, aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Ibu dan Xiao Fei akan memasuki Gua Dewa Suzaku, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Pangeran Agung dan penyihir tua di depannya hanyalah 2 klon. Ye Yunfei tidak berniat membuang waktu lagi dengan mereka. Boom! Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengirim 10 master setengah kaisar keluar dari pagoda Dao Surgawi, dan maju bersama. Bagaimana mungkin Pangeran Agung dan penyihir tua tidak bisa menahan keheranan ketika mereka melihat ada 10 lagi master setengah kaisar di samping Ye Yunfei. Bab 2092. Bunuh. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Boom! 10 master setengah kaisar bergegas menuju penyihir tua dan Pangeran Agung pada saat yang bersamaan. 10 master setengah kaisar ini semuanya adalah kaisar setengah tingkat tinggi. Semuanya berasal dari zaman kuno, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Di bawah pengepungan 10 master setengah kaisar ini, penyihir tua dan Pangeran Agung jatuh ke dalam pengepungan yang ketat dalam sekejap dan mulai kalah. Memanggil, Ye Yunfei mendatangi seorang ahli setengah kaisar junior dari klan Jiao, dan memukulnya. Booming, lebih dari 10.000 kekuatan fisik Jiao dilepaskan, menyebabkan efek visual yang mengerikan kemanapun tinju pergi. Ruang besar di depannya terdistorsi, dan kemudian mulai pecah dan runtuh. Garis bawah jika gaya ditekan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Engah, tinju Ye Yunfei mendorong, langsung menghancurkan setengah kaisar junior menjadi awan darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Kali ini, Ye Yunfei dengan sengaja meningkatkan kekuatannya, dan secara khusus mengunci tubuh jiwanya, sehingga memiliki efek membunuhnya dengan 1 pukulan. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei berbalik dan melihat master setengah kaisar terakhir dari klan Jiao. Ini adalah master setengah kaisar perantara. Pangeran kedua, ayo pergi. Tuan setengah kaisar dari klan Jiao melihat bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sangat menakutkan, dan ada begitu banyak tuan setengah kaisar di sampingnya, dia tidak memiliki semangat juang untuk waktu yang lama. Sekarang melihat Ye Yunfei menatapnya, dia terkejut, berbalik dan bergegas ke pangeran kedua, siap untuk membawa pergi pangeran kedua. Memanggil, hei, sekarang kamu sudah menyerangku, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Dan kamu, bukankah kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin mengambil adikku kembali? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Bagaimana, bisakah Ye Yunfei membiarkan mereka pergi dengan teknik teleportasi?
dia mengejar di belakang mereka berdua dalam satu langkah, dan berkata sambil mencibir. "Nak, jika kamu membunuh 3 tuan dari klan Jiao kami, klan Jiao pasti akan memintamu untuk membayarnya kembali." Setengah kaisar master dari klan Jiao dengan tegas memarahi, melambaikan lengan bajunya, menggulung pangeran kedua, dan melangkah keluar, seperti meteor yang mengejar bulan, bergegas menuju kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Teknik pembalikan waktu. Ye Yunfei tersenyum dingin dan berbisik. Booming, energi dan hukum waktu yang kuat meletus dalam sekejap, menyebar sangat cepat, dan menyelimuti master setengah kaisar dan pangeran kedua dari klan Jiao dalam sekejap. Segera, tuan setengah kaisar dan pangeran kedua ngeri menemukan bahwa mereka tidak hanya tidak dapat pergi, tetapi tubuh mereka ditarik ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan, dan mereka terus bergerak mundur. Sebelum datang ke alam Suzaku, Ye Yunfei memurnikan dan menyerap hampir semua kristal waktu dan kristal ruang angkasa di tubuhnya, dan kristal energi waktu dan kristal energi ruang sangat meningkat. Selain itu, ketika Ye Yunfei tiba-tiba memasuki alam setengah kaisar, semua aspek energi dan hukum telah meningkat tanpa terasa, sehingga teknik pembalikan ruang dan waktu yang digunakan Ye Yunfei sekarang telah sangat meningkatkan kekuatannya, bahkan Master Kaisar setengah dapat menahannya. Tidak bagus. Tuan setengah kaisar dari klan Jiao menjadi pucat karena ketakutan. Engah, tinju Ye Yunfei telah menghantam udara, menghancurkan kepala ahli setengah kaisar ini dengan satu pukulan. "Nak, kamu benar-benar membunuh semua tuan yang aku bawa. Apakah kamu tidak takut balas dendam dari klan Jiao kami?" Pangeran kedua dari klan Jiao meraung marah. "Saya berani membunuh di alam Suzaku. Apakah Anda pikir saya takut dengan klan Jiao Anda?" Ye Yunfei mencibir, mengulurkan tangannya, meraih pangeran kedua secara langsung, menyegelnya, dan kemudian berteleportasi ke menara hantu. Pada saat ini, beberapa jeritan terdengar, dan 4 master setengah kaisar yang dibebaskan Ye Yunfei pertama kali telah membunuh kelima master setengah kaisar dari kebangsaan Miao, berbalik dan bergegas menuju penyihir tua dan pangeran agung, bergabunglah dengan barisan pengepungan penyihir tua dan pangeran agung. Saat ini, ada 15 master setengah kaisar yang mengepung penyihir tua dan pangeran agung. Mereka tidak bisa melawan sama sekali, dan tubuh mereka telah dihancurkan beberapa kali berturut-turut. Tampaknya pangeran besar dan penyihir tua memang master setengah kaisar yang paling kuat di alam burung vermilion. Mereka hanya 2 avatar. Dengan kekuatan tempur seperti itu, tubuh mereka pasti jauh lebih unggul dari master setengah kaisar biasa. Ye Yunfei, aku diam-diam berkata di dalam hatiku. Pada saat ini, 15 Half Emperor Master mengerumuni, dan langsung menghajar penyihir tua dan pangeran agung hingga ledakan. Kali ini mereka benar-benar musnah. Tidak baik, pangeran agung dan penyihir telah dihancurkan, ayo pergi. Sekelompok orang Miao di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah ketakutan, dan mereka berbalik dan melarikan diri. Bunuh semua orang Miao di sekitar, tidak ada yang tersisa. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Orang-orang Miao yang masih ada saat ini semuanya adalah bawahan dari penyihir tua dan pangeran agung, jadi Ye Yunfei tidak akan sopan. Setelah menerima perintah Ye Yunfei, 15 master setengah kaisar segera bergegas ke segala arah, mulai membunuh dan membunuh semua orang Miao di sekitarnya dalam sekejap mata. "Ibu, Xiao Fei, ayo masuk ke gua Dewa Suzaku sekarang." Ye Yunfei melambaikan tangannya, memindahkan 15 master setengah kaisar kembali ke menara Dao Surgawi, lalu membubung ke langit, menuju ke arah gua Dewa Suzaku. "Apakah kamu benar-benar ingin masuk?" Miao Ziqiong tampaknya enggan. "Bu, ayo masuk dan lihat," kata Xiao Fei kepada ibunya. "Baiklah kalau begitu." Miao Ziqiong menepuk kepala Xiao Fei, melihat harapan di mata putrinya, dia hanya bisa mengangguk setuju. Ye Yunfei menunjukkan teknik gerakannya, maju di langit alam Suzaku dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepanjang jalan, Ye Yunfei melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Suzaku bergegas menuju ke arah gua Suzaku. Batch demi batch makhluk berkumpul di masa lalu terus-menerus, seperti belalang yang lewat. Pada saat yang sama, pintu masuk ke gua Dewa Suzaku. "Sial, klonku hancur." Seorang lelaki tua berjubah hitam menunjukkan ekspresi marah. Orang tua ini adalah penyihir tua berkebangsaan Miao. Dan itu tubuh penyihir tua. Dia mengirim klon untuk memimpin upacara pernikahan antara pangeran kedua klan Jiao dan Xiao Fei, dan badan utama datang ke pintu masuk dan keluar gua Dewa Suzaku sebelumnya. "Avatarku juga hancur."
Pria tua lain di dekatnya juga berkata dengan marah. Orang tua ini adalah pangeran besar dari kebangsaan Miao. Pangeran Agung dan penyihir tua ada di sini. Mereka merasakan avatar mereka dihancurkan hampir bersamaan. Sebagai master setengah kaisar veteran dari alam penyempurnaan, mereka berdua menghabiskan waktu, energi, dan upaya keras yang tak terhitung jumlahnya dalam menyempurnakan kedua avatar untuk mencapai kekuatan yang mereka miliki saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berdua kekuatan bertarung avatarnya sudah setara dengan master setengah kaisar tingkat tinggi. Tanpa diduga, itu akan dihancurkan sekarang. Penyihir tua, Gua Dewa Suzaku telah dibuka, ayo masuk. Balas dendam atas. Penghancuran avatar akan dilaporkan setelah kita keluar, kata Pangeran Agung kepada penyihir tua. Oke, penyihir tua itu mengangguk. Bab 2093. Tunggu, siapkan formasi jiwa api Suzaku dulu. Gabungkan jejak kekuatan jiwa kita berdua, kata penyihir tua itu tiba-tiba. Oke, pangeran berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Maka penyihir tua itu segera mengeluarkan sejumlah besar bendera susunan dan melemparkannya terus-menerus. Setelah beberapa saat, barisan besar terbentuk secara langsung, menutupi pintu masuk Gua Dewa Suzaku dan area luas di dekatnya. Formasi ini bisa menghentikan master setengah kaisar. Penyihir tua itu berkata sambil mencibir. Kemudian penyihir tua dan Pangeran Agung mengukir jejak kekuatan jiwa mereka masing-masing ke dalam formasi besar ini. Setelah menyiapkan formasi, penyihir tua dan Pangeran Agung bergegas ke Gua Dewa Suzaku dengan sejumlah besar pasukan mereka. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei datang ke pintu masuk Gua Dewa Suzaku. Ini adalah portal luar angkasa, memancarkan suasana ruang dan waktu yang kuat. Sejumlah besar makhluk dari alam Suzaku terus-menerus masuk ke pintu masuk. Ada formasi. Ye Yunfei berhenti saat melihat formasi jiwa api Suzaku yang diatur oleh penyihir tua. Ye Yunfei merasakan dua aura familiar pada formasi ini, yaitu aura penyihir tua dan Pangeran Agung. Formasi ini bagus. Jika aku memaksa masuk, aku pasti akan ditemukan oleh penyihir tua dan Pangeran Agung. Lupakan saja, biarkan Situ Konger membawaku masuk. Petik 2. Ye Yunfei mengukurnya dan berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei membiarkan Situ Konger berubah menjadi bocah Miao, dan dia menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menutupi semua auranya dengan erat dan memasuki menara hantu. Oke, kamu bisa masuk sekarang, kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Situ Konger berbalik dan bercampur dengan sekelompok anak Miao, dan mengikutinya masuk. Hei, Miao Xing, apakah kamu juga memasuki Gua Dewa Suzaku? Tiba-tiba, seorang murid Miao memandang Situ Konger dan bertanya, Miao Chengping, kalian semua masuk. Tentu saja aku harus masuk dan melihat-lihat, jawab Situ Konger. Situ Konger telah memperoleh semua ingatan Miao Xing, dan segera melepaskan anak Miao di depannya, bernama Miao Chengping di antara generasi muda Miao. Dia adalah anak yang sangat biasa yang tidak memiliki banyak ketenaran atau status. Tentu saja, Miao Xing yang diubah oleh Situ Konger juga merupakan karakter yang tidak mencolok. Haha, Gua Dewa Suzaku adalah asal mula orang Miao kita. Jika kita memiliki kesempatan seperti itu, tentu saja kita harus masuk dan melihat-lihat, kata Miao Chengping sambil tersenyum. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan masuklah, kata Situ Konger. Setelah beberapa saat, Situ Konger mengikuti sekelompok murid Miao melalui pintu masuk dan masuk ke Gua Dewa Suzaku. Memasuki Gua Dewa Suzaku, melihat sekeliling, itu adalah dunia api. Dan itu adalah dunia merah. Karena amukan api berkobar di mana-mana di dunia ini, dan warna api ini merah. Awalnya, Suzaku Realm sudah dianggap sebagai dunia api. Di Suzaku Realm, ada banyak lokasi, termasuk banyak puncak gunung, yang terbakar api. Tapi setiap kaki dan inci ruang di Gua Dewa Suzaku ini terbakar dengan api. Ini adalah dunia api yang lebih menyeluruh. Setelah Ye Yunfei merasakannya dengan kekuatan jiwanya untuk beberapa saat, dia menyadari bahwa yang disebut Gua Dewa Suzaku sebenarnya adalah dunia kecil yang penuh dengan api. Dunia kecil ini memiliki energi api yang luar biasa dan hukum api yang sangat canggih. Bagi makhluk yang mempraktikkan energi dan hukum api, tempat ini hanyalah surga. Wow, sungguh energi atribut api yang kaya, hebat. Berkultivasi di dunia ini, kekuatanku harus meningkat dengan sangat cepat. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Gua Dewa Suzaku. Semua anak Miao yang telah memasuki dunia kecil ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut,
dan mereka semua berseru. Banyak anak Miao bahkan langsung mengatakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lihat, ada sepotong buah burung api di depanmu. Ini adalah bahan obat bermutu tinggi, dan paling cocok untuk tubuh orang Miao kita. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Segera, semua anak Miao yang datang bersama Situ Konger bergegas maju. Ada sebidang besar hutan merah menyala di depan, dan buah merah tergantung di pohon-pohon itu. Jika dilihat lebih dekat, mereka terlihat seperti versi miniatur Suzaku. Ibu, Xiao Fei, keluarlah. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan langsung mengirim ibunya dan Xiao Fei keluar dari menara hantu. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia menghadapi tuan dan kuda di seluruh dunia Suzaku, dia tidak perlu takut. Sekarang dia telah memasuki Gua Dewa Suzaku, dia membiarkan ibunya dan Xiao Fei keluar untuk beraktivitas dengan bebas. Benar-benar energi atribut api murni. Lingkungan ini sangat bermanfaat bagiku. Begitu Xiao Fei keluar dari menara hantu, dia segera menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mabuk. Ye Yunfei melihat bahwa Suzaku ilusi segera keluar dari tubuh Xiao Fei, melayang ke langit, dan mulai membubung tinggi di langit, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai menyerap energi atribut api dan hukum dunia ini. Pada saat yang sama, seorang Suzaku keluar dari tubuh Miao Ziqiong dan terbang ke langit. Di lingkungan ini, kedua Suzaku tampak seperti bebek di air, dengan gila-gilaan menyerap energi dan hukum dunia. Dan aura Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei juga perlahan membaik. Meridian Suzaku di tubuh Niang dan Xiao Fei memang yang paling maju dari seluruh kebangsaan Miao. Ketika mereka datang ke lingkungan seperti itu, Meridian Suzaku akan segera diaktifkan secara otomatis, dan mereka akan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Yunfei merasakan ibu dan Xiao Fei nafas yang perlahan menguat, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Ibu, Xiao Fei, mari bertindak bersama di dunia kecil ini. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, saudaraku, ada petak besar Firevins di depan kita. Pada saat ini, Xiao Fei melihat hutan Firevins merah di depannya, dan berseru kaget. Ya, pilihlah jika kamu mau. Sylvia tertawa. Ibu, aku akan mengambilkannya untukmu. Ye Yunfei tahu bahwa ibunya juga membutuhkan buah burung api semacam ini untuk kultivasinya, dan dengan kilasan sosoknya, dia memimpin dan bergegas maju. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei, Situ Konger, Xiao Fei dan Miao Ziqiong bergegas ke hutan Firevins dan mulai memetik buah Firevins itu. Saat ini, sekelompok anggota suku Miao sudah memetik buah Firiber. Miao Xiao Fei. Dia adalah Miao Xiao Fei. Tiba-tiba, seseorang mengenali Xiao Fei dan berteriak kaget. Segera, tatapan semua makhluk beralih ke Xiao Fei. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Miao Xiao Fei menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao? Pernikahan itu sepertinya diadakan hari ini. Mungkinkah, setelah pernikahan, dia tidak mengikuti pangeran kedua kembali ke pesawat Tianjiao, tapi sudah lari ke Gua Dewa Suzaku? Beberapa makhluk yang tidak menghadiri pernikahan menunjukkan ekspresi bingung. Kalian tidak tahu, sesuatu terjadi di pernikahan Miao Xiao Fei. Kakaknya tiba-tiba muncul, menghentikan pernikahan, dan bertengkar dengan pangeran dan penyihir tua. Lihat, itu saudara laki Miao Xiao Fei. Pernikahan Fei, menunjuk Xiao Fei dan Ye Yunfei, dan berteriak. Bab 2094. Ini adalah saudara laki-laki Miao Xiao Fei. Beraninya dia masuk ke alam burung vermilion kita, merusak pernikahan, dan bahkan bertarung dengan penyihir tua. Tidak mungkin, apakah dia memiliki kemampuan? Dia menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Semuanya, jika ini masalahnya, maka anak ini adalah musuh rakyat Miao kita. Dia berani memprovokasi Pangeran Agung dan penyihir tua. Ini adalah kejahatan berikutnya. Jika kita menjatuhkannya dan menyerahkannya kepada Yang Agung Pangeran dan penyihir tua, klan pasti ada banyak hadiah. Beberapa anak Miao menatap Ye Yunfei dengan mata galak, dan saling berbisik dengan niat jahat. Ye Yunfei, Xiao Fei, Miao Ziqiong, dan Situ Konger sudah memetik buah burung api dengan cepat dan memandang rendah anak-anak Miao itu. Ini hanya beberapa karakter kecil. Ayo kita lakukan. Anak ini berani datang ke orang Miao kita untuk membuat masalah. Dia jelas tidak menganggap serius orang Miao kita. Dia tidak boleh dimaafkan dengan enteng. Kalahkan dia dulu, itu pencapaian yang luar biasa. Pria dengan mata gelap berkata dengan dingin. Bawa mereka bertiga, tambah pria itu. Begitu suara itu jatuh,
pria itu membawa sekitar selusin anak Miao, dan mulai menggerakkan tubuhnya, dan mengepung Ye Yunfei. Saudaraku, nama orang ini adalah Miao Yuguan. Dia adalah putra dari putra tertua Pangeran Agung. Dia terkenal di kalangan generasi muda orang Miao. Dia sengaja mengganggu kita. Xiao Fei melirik pria, yang mengambil memimpin, dan berbisik kepada Ye Yunfei Said. Oh, dia juga cucu dari Pangeran Besar. Tampaknya ada banyak orang di garis keturunan Pangeran Agung. Maka saya sangat disambut. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Fei, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran. Sebentar lagi, selusin murid Miao mengepung Ye Yunfei, Situ Konger, Miao Ziqiong dan Xiao Fei, dan masing-masing mencibir. Kalian bertiga mereka semua adalah pengkhianat dari kebangsaan Miao, jadi mari ikat mereka dengan patuh sekarang. Miao Yuguan melirik Ye Yunfei dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Miao Xing, apakah kamu ingin bersama mereka bertiga? Petik 2. Seorang bocah Miao menatap Situ Konger dengan kejam dan berkata, Situ Konger kini telah berubah menjadi penampilan Miao Xing, dan banyak anak Miao yang mengenalnya. Aku hanya suka bersama mereka, bisakah kamu mengendalikannya? Saya tidak bersama mereka, apakah saya bersama Anda orang-orang kecil? Petik 2. Situ Konger tersenyum tipis. Situ Konger sangat menyadari kekuatan dan kartu Ye Yunfei saat ini, dan benar-benar memperlakukan anak-anak Miao ini di depannya sebagai karakter yang tidak penting. Karena, sekarang lawan sebenarnya Ye Yunfei adalah penyihir tua dengan yang besar pangeran. Miao Xing, kamu sangat berani. Beraninya kamu berbicara dengan sepupu Yuguan dengan nada seperti itu. Anjing macam apa kamu? Segera minta maaf. Jika tidak, Anda akan ditangkap dan dihukum bersama mereka bertiga. Petik 2. Seorang bocah Miao di sebelah Miao Yuguan berteriak dengan tajam. Lakukan, jangan bicara omong kosong, ambil keempatnya. Wajah Miao Yuguan tenggelam. Petik 2. Oke. Petik 2. Selusin anak Miao menjawab serempak, dan kemudian bergegas maju pada saat yang sama, siap menyerang. Aku tidak tahu apa artinya. Ye Yunfei sibuk memetik buah burung api, dan dia tidak memperhatikan selusin anak Miao. Melihat mereka ingin bergerak, dia tidak bisa menahan diri tersenyum dingin, dan kemudian mengulurkan tangannya yang besar. Booming, tangan besar Ye Yunfei terus membesar, melepaskan paksaan energi setengah kaisar, membanjiri dan menutupi masa lalu. Meskipun Ye Yunfei hanya memiliki kekuatan setengah kaisar junior sekarang, energi spiritual yang dia miliki setara dengan kaisar setengah senior, atau bahkan setengah kaisar sempurna. Bagaimana anak-anak Miao di depan mereka ini bisa menanggungnya? Bam bam, lebih dari selusin anak Miao dihancurkan ke tanah dengan rapi dalam sekejap, lalu jatuh ke tanah, seolah-olah mereka sedang membawa gunung yang mengerikan di punggung mereka. Tulang mereka retak, seolah-olah hendak meledak. Bagaimana itu mungkin? Mengapa dia memiliki paksaan energi yang mengerikan ketika dia dari generasi yang sama dengan kita? Petik 2. Selusin anak Miao menjadi pucat karena ketakutan, berjuang mati-matian untuk bangun, tetapi mereka tidak dapat melakukannya sama sekali, semua. Saat berikutnya, selusin anak Miao ditangkap oleh Ye Yunfei dengan satu tangan dan dipegang di telapak tangannya, masing-masing gemetar ketakutan. Nak, aku Miao Yuguan. Kakekku adalah pangeran besar dari kebangsaan Miao. Jika kamu berani mempermalukanku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, teriak Miao Yuguan tegas. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku hampir lupa. Aku telah membunuh Miao Haoyu, dan dia tampaknya adalah cucu dari Pangeran Agung. Aku akan membunuhmu sekarang, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei segera melepaskan energi yang kuat, yang membungkus Miao Yuguan, dan hanya perlu sedikit kejutan untuk mengubahnya menjadi awan kabut darah. Apa, kamu membunuh Miao Haoyu? Miao Yuguan sangat ketakutan ketika mendengar itu, wajahnya lebih pucat dari kertas. Karena Miao Haoyu juga merupakan cucu dari Pangeran Agung, karena pihak lain dapat membunuh Miao Haoyu, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Maafkan aku, jangan bunuh aku. Miao Yuguan akhirnya menyerah dan berteriak. Kenapa aku harus mengampunimu? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Aku, Miao Yuguan tidak punya kata-kata untuk dijawab sesaat, wajahnya memerah. Kamu bisa mati, kata Ye Yunfei dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei siap untuk membunuh Miao Yuguan. Tidak, tunggu, aku punya berita tentang Gua Suzaku ini, mungkin kamu akan tertarik.
jika kamu tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu. Aku mempelajarinya dari kakekku. Miao Yuguan merasa melihat pembunuhan kuat Ye Yunfei niat, dia begitu ketakutan sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak putus asa. Oh, berita tentang Gua Dewa Suzaku. Nah, jika itu masalahnya, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Tapi sebaiknya kamu tidak membohongiku, jika tidak, hidup kecilmu akan diputuskan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir untuk beberapa saat, dia menyegel Miao Yuguan dan selusin anak Miao lainnya dengan santai, lalu memindahkan mereka ke menara hantu. Lanjutkan memetik buah burung api, kata Ye Yunfei kepada Situ Konger, Ibu dan Xiao Fei. Awalnya, sekelompok anak Miao memetik buah burung api di hutan ini, tetapi melihat kekuatan bertarung Ye Yunfei yang luar biasa, seperti menangkap ayam, dia menangkap lebih dari selusin orang sekaligus, dan mereka semua lari ketakutan. Oleh karena itu, semua buah burung api di hutan ini adalah milik Ye Yunfei dan yang lainnya. Setelah memetik buah burung api, Ye Yunfei memimpin dan maju. Skala dunia kecil ini tampaknya sangat bagus, dengan pegunungan, dataran, dan berbagai medan. Oke, sekarang kamu bisa mengatakan, kamu tahu sesuatu tentang Gua Dewa Suzaku ini. Ye Yunfei meraih Miao Yuguan dari menara hantu, membawanya di depannya seperti ayam, dan bertanya dengan dingin. Aku berkata, maukah kamu membiarkanku pergi? Miao Yuguan bertanya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang, katakan atau mati. Kata Ye Yunfei acuh tak acuh, tampak sangat kejam. Bab 2095. Kubilang, jangan bunuh aku. Melihat niat membunuh Ye Yunfei, Miao Yuguan menjadi pucat karena ketakutan. Sejak dia mengetahui bahwa Miao Haoyu telah mati di tangan Ye Yunfei, dia sudah ketakutan, dan dia tidak berani menunjukkan statusnya di depan Ye Yunfei, hanya bertanya bagaimana dia bisa bertahan. Sebelum saya masuk, saya mendengar dari ayah saya bahwa setelah kakek dan penyihir tua memasuki Gua Suzaku bersama, mereka akan pergi untuk mencari istana kuno. Ada kerangka Suzaku di istana itu, yang dikatakan sebagai kerangka binatang mitos asli Suzaku. Itu berisi darah asli Suzaku yang sebenarnya. Nenek moyang orang Miao kita berasal dari ras manusia. Belakangan, karena mereka memasuki Gua Suzaku, mereka secara tidak sengaja masuk ke istana kuno dan mendapatkan beberapa yang asli darah Suzaku dari kerangka Suzaku, menyatu ke dalam tubuh, dan mereproduksi kami keturunan yang memiliki nadi Dewa Suzaku. Saya juga mendengar dari kakek saya bahwa meskipun orang Miao kami dikenal sebagai keturunan Suzaku, sebenarnya hanya sebagian darah asli Suzaku ada di darah kita, bukan binatang asli. Keturunan Suzaku, kata Miao Yuguan, untuk bertahan hidup, dia tidak peduli tentang apapun, dan mengatakan apa yang dia tahu. Apakah ada kerangka yang ditinggalkan oleh binatang mitos asli Suzaku di Gua Dewa Suzaku? Ye Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun Ye Yunfei telah menebak aspek ini sebelumnya, tetapi binatang mitos asli Suzaku adalah eksistensi yang menakutkan di atas. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah Ye Yunfei menjadi kaisar surga, dia secara tidak sengaja mengetahui berita kuno bahwa seorang master di tingkat kaisar surga hanya dapat langsung dibunuh di depan binatang dewa yang nyata. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya binatang buas yang sebenarnya. Apalagi di Gua Dewa Suzaku ini sebenarnya ada kerangka yang ditinggalkan oleh binatang mitos Suzaku. Ini berita yang mengejutkan. Di mana istana kuno itu? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya. Sekarang dia tahu beritanya, Ye Yunfei memutuskan untuk pergi ke istana itu untuk melihat apapun yang terjadi. Selain itu, Ye Yunfei mengerti bahwa hal yang paling berharga di Gua Suzaku pastilah kerangka Suzaku. Jika Anda bisa mendapatkan darah asli Suzaku yang terkandung dalam kerangka bagian dalam Suzaku, Anda mungkin bisa memiliki nadi Dewa Suzaku yang asli, atau mendapatkan banyak metode pewarisan darah atau seni bela diri dari keluarga monster mitos Suzaku. Meskipun orang Miao di dunia Suzaku mengklaim sebagai keturunan binatang mitos Suzaku, nyatanya hanya nenek moyang orang Miao yang mendapatkan sebagian darah asli Suzaku dari kerangka Suzaku, dan kebanyakan dari mereka hanya milik sebagian kecil. Aku tidak tahu tentang ini. Aku baru saja mendengar ayahku menyebutkan bahwa ada istana seperti itu. Apalagi kakekku dan penyihir tua tidak tahu persis lokasi istana. Mereka juga perlu masuki Gua Dewa Suzaku untuk menemukannya. Bagaimana saya bisa menemukannya? Mungkin Anda akan tahu. Oh,
Ya, saya mendengar ayah saya mengatakan kalimat seperti itu. Yuns bangkit dari kuil Suzaku, kata Miao Yuguan dengan tergesa-gesa. Kuil Suzaku muncul di Yunski. Yah, kamu tidak harus mati untuk saat ini. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata, dan kemudian mengirim Miao Yuguan ke menara hantu. Ibu, Xiao Fei, selanjutnya, kita akan menemukan kuil kuno itu, kata Ye Yunfei kepada Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei. Saudaraku, apakah kamu ingin membawa kami untuk menemukan kerangka binatang mitos Suzaku? Xiaofei bertanya. Ya, garis keturunan Suzaku yang kalian berdua miliki termasuk dalam garis keturunan Suzaku yang paling maju di antara orang-orang Miao. Jika kamu bisa mendapatkan garis keturunan asli yang terkandung dalam binatang mitos Suzaku itu akan sangat bermanfaat. Karena kami masuk jika kamu sudah mendapatkannya, cobalah yang terbaik untuk memperjuangkannya dan jangan lepaskan kesempatan ini. Ye Yunfei berkata kepada Xiao Fei. Oke, saudaraku, aku mendengarkanmu. Xiao Fei sudah lama ingin mencoba, dan setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, dia menjadi lebih bersemangat lagi. Jangan khawatir, kakak akan membantumu. Ye Yunfei tersenyum. Lagi pula terserah kamu, selama semuanya aman. Miao Ziqiong memandangi sepasang anak itu, mengangguk dan tersenyum. Meskipun dia masih berada di alam Suzaku sekarang, dia menjadi jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa putranya sudah memiliki kekuatan setengah kaisar, dan dia melihat putranya memenggal kepala tuan setengah kaisar lainnya dengan mudah, dan dia juga melihat dengan matanya sendiri bahwa ada lebih dari selusin tuan setengah kaisar di sampingnya, putra. Dengan kekuatan keseluruhan seperti itu, cukup untuk menantang seluruh kebangsaan Miao. Jadi, dia tidak terlalu khawatir sekarang. Pada saat yang sama, dia merasa sangat terkejut dan bangga di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya telah tumbuh ke tahap ini dalam waktu sesingkat itu. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Ye Yunfei melambaikan tangannya, memimpin Xiao Fei dan yang lainnya untuk bergerak maju. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak harta yang berisi energi dan hukum yang dikaitkan dengan api, termasuk spar, bahan obat, ramuan, dan bahkan senjata ajaib. Mengandalkan kekuatan mereka yang luar biasa, Ye Yunfei dan yang lainnya terus mengambil bagian dalam perampasan kemanapun mereka pergi, dan mendapatkan banyak hal. Jika makhluk lain tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, Ye Yunfei biasanya mengabaikan mereka. Tapi begitu seseorang melakukan provokasi, Ye Yunfei akan tanpa ampun, menyegelnya dan menangkapnya, atau langsung membunuhnya. Saudaraku, dunia kecil ini mengandung energi api dan hukum api yang sangat canggih. Mungkinkah ini dulunya adalah tempat tinggal binatang mitos Suzaku? Xiao Fei tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Ye Yunfei. Sulit dikatakan, kurasa ada dua kemungkinan untuk menjadikan dunia kecil ini seperti sekarang ini. Yang pertama adalah bahwa Suzaku jatuh di sini, meninggalkan sejumlah besar energi api murni dan hukum api setelah sekian lama evolusi lambat, itu dapat mengubah dunia kecil ini menjadi dunia atribut api. Energi dan hukum yang dimiliki oleh binatang mitos Suzaku sangat kuat sehingga dapat dengan mudah mengubah lingkungan dunia kecil. Kemungkinan kedua adalah dunia kecil ini dulunya adalah tempat tinggal binatang mitos Suzaku. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Jadi begitu, saudaraku, kamu tahu banyak. Xiao Fei menjulurkan lidahnya dan berkata, Hei, Feier, lihat, apa yang ada di depan. Tampaknya ada banyak gulma besar yang terbuat dari api. Pada saat ini, Miao Ziqiong tiba-tiba menunjuk ke depan, sedikit terkejut, dan berkata, Ye Yunfei dan Xiao Fei segera melihat ke arah yang ditunjuk Miao Ziqiong. Saya melihat area yang luas di depan saya. Di lembah, ada merah besar rumput aneh tumbuh di lembah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rumput aneh merah besar ini semuanya terbuat dari api. Kumpulan api merah kecil berkumpul bersama, rerumputan aneh besar ini terbentuk. Dan setiap rumput aneh merah memiliki 3 bunga. Sejumlah besar makhluk berkumpul di mulut lembah, memandangi rerumputan merah aneh di lembah. Ini adalah The Sansheng Wu Jingchao yang legendaris. Ini adalah bahan obat atribut api yang sangat langka yang hampir hanya ada dalam legenda, dan nilainya tak terukur. Di dunia luar, tidak ada uang yang bisa membelinya. Petik 2. Ye Yunfei menatap rerumputan merah aneh yang besar itu sejenak, lalu berkata dengan nada bersemangat, Ibu, Xiao Fei,
Rumput esensi api tiga hidup semacam ini sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Jangan lewatkan, Ye Yunfei melanjutkan. Bersambung.